Iya, musik. Ini ada sesuatu buat Bang Mongol. Aku cuman mau kasih ini buat Bang Mongol dari yang baju putih. Mau dikasih orang lain. Udah. Jangan baper ya. Jangan baper loh. Oke, baiklah pemirsa, sekarang kita ada di Kabar Kabur. Bersama gua Mongol karena nggak ada kabar yang nggak gua kabarin karena gua orangnya kabur-kaburan. Dari kemarin gua doyan kabur. Ini gua dikasih bunga oleh seorang gadis cantik. Ternyata titipan. Kita hari ini ngebahas sesuatu yang luar biasa soal pendidikan Indonesia. Gua pernah sekolah, Mas Dedi. Pernah, Mas? Pernah. Pernah sekolah sampai kelas berapa, Mas? Kelas 4 tipes terus. Gue pernah sekolah dalam kurikulum 365 hari, setahun itu gue sekolah cuma 100 hari. Sisanya gue bolos. Tapi di saat gue ulangan coy, selalu gue juara. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Otak gue geser. Jadi setiap kali ditanya nih kalau pelajaran agama, apakah yang Tuhan ciptakan pada hari pertama? Gue jawab hanya Tuhan yang tahu. Soalnya kalau gue bingung, gue juga kan kadang-kadang kita juga harus lihat. Pendidikan di Indonesia sekarang dari zaman gue dulu namanya CBSA programnya. Cara belajar siswa aktif. Berubah menjadi bahasa plesetan anak-anak sekolah. CBSA, catat buku sampai habis. Gurunya datang cuma nganter buku. Disuruh nulis sampai bel terakhir. Selesai kita nulis saja. Besok ulangannya nggak keluar. Udah begitu, tapi gua pribadi gue lebih suka zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Karena dengan gua sekolah zaman dulu yang namanya dinamanya ketegasan, ketertiban, pembinaan itu ada di sekolah. Kalau zaman sekarang, gua rasa kadang-kadang udah keterlaluan nih murid-murid. Datang telat, nggak bikin PR, ditanya guru bikin enggak, dikasih ampun. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak bikin dicubit. Lapor orang tuanya. Orang tuanya tahu-tahu bawa ke dokter di visum. Gurunya ditangkap polisi. Jadi gua nggak setuju yang namanya guru itu dikriminalisasi. Karena biar bagaimana guru itu adalah seseorang yang membuat Pak Jokowi bisa jadi presiden karena juga dari guru. Setuju toh? Nah, cuman ada bagusnya juga, tapi memang dalam hal pelajaran juga ada yang kurang bagus. Contoh kayak kita dari kecil, dari dulu nih angkatan Mongol itu, angkatan Mas Dedi juga, angkatan Bapak juga, kita belajar soal budi. Ini budi, ini ibu budi, ini bapak budi, semuanya namanya budi. Gua bingung ibunya Budi ini namanya sebenarnya siapa? Ini bapaknya sebenarnya namanya tuh siapa kok cuman Bapak Budi? Gini, harusnya pendidikan itu bisa membuat orang bukan cuman soal pinter otak. Kalau kita mau pikir sekolah bikin orang pinter, coy, kita lihat penemu-penemu di dunia kayaknya nggak sampai lulus sekolah loh. Thomas Alva Edison kalau nggak salah putus sekolah. Semua orang-orang pinter di dunia otaknya geser. Kita coba lihat Thomas Alva Edison menemukan bohlam lampu. Orang percaya dia pinter tapi geser otaknya. Udah tahu-tahu itu saklar ada listrik. Dia mau nyari tahu saklar ini gimana listriknya, jarinya dicolok coy. 2 detik rambutnya mohak. Jadi menurut gua lebih bagus pakai oven test pen. Kenapa harus pakai jari? Dia kan belajar bagaimana menciptakan pesawat terbang. Pesawatnya belum dari bahan apa-apa, masih dari kain, tahu-tahu lompat jurang. Kan geser otaknya berarti. Ada lagi yang menemukan sebuah rumus saat dia sedang mandi. Dia penuhin bathtub, dia masuk. Dia duduk. Air keluar. Dia naik lagi, air balik. Jadi kayak main celup-celup gitu. Naik, duduk, dia nemu rumus, dia lari telanjang bulat di kampung. Eureka. Itu pinter tapi geser, pakai handuk dong.
Saya salut dengan bapak dan ibu, mereka memberi pelajaran buat di dalam LP atau di tempat-tempat penjara atau dimanapun. Karena kita harus lihat anak-anak muda juga banyak. Saya dulu pernah di Rutan kelas 1 Cipinang, itu ada penyuluhan. Disuruh belajar, paket. Guru suruh, ada beberapa yang belum sekolah, disuruh ini huruf apa? A, B, C, D. Terus ditulis S tambah A, baca sa. P tambah I, pi, baca sapi. Diulangin 3 kali, S tambah A, sa, P tambah I, pi, baca sapi. S tambah A, sa, P tambah I, pi, lebih cepat kuda. Jadi gua bingung yang geser otaknya yang ngajar apa yang sekolah. Karena menurut gua yang benar yang sekolah coy, karena lebih cepet. Harusnya kan kalimatnya baca yang cepet. Sapi ini kan lebih cepet. Jadi mungkin bahasa Indonesianya aja yang kurang sempurna. Tetapi buat kita yang di rumah, yuk kita dukung pendidikan Indonesia ke depan lebih bagus, biar kualitas anak-anak muda sekarang lebih keren untuk ke depannya. Anyway Mas, ada yang menarik tadi kan Bang Mongol bilang pernah di Cipinang. Iya. Di Rutan. Rutan Di Rutan. juga. Ya. Itu waktu masih kecil atau udah besar? Udah besar gara-gara main judi. Berapa lama, berapa lama? Kiu-kiu. Cuman sekitar sebulan doang. Oh, sebulan. Berarti kalah ya? Enggak, jadi bukan begitu Mas Dedi. Jadi ceritanya gua kan dulu kerja sama artis. Artisnya main kiu-kiu. Siapa? Gua disuruh duduk. Siap. Jadi gua ditangkep, sek. Gua kan stres langsung masuk penjara. Padahal nggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain, Duduk gua doang. baru duduk, baru megang kartu. Tetap bunyi, jangan bergerak ya polisi. Tapi justru kalau saya boleh jujur, lewat proses itulah saya masuk ke dalam Cipinang, ke dalam penjara. Dari situ saya baru tahu bahwa ternyata paradigma masyarakat soal penjara yang ada selama ini tuh udah salah. Karena penjara sekarang udah berubah, nggak lagi sama dulu ada pukul-pukulan, ada pemerasan, sekarang udah enggak Mas, udah bener-bener di dalamnya itu para warga binaannya tuh kita udah nggak boleh ngomong narapidana, kita harus ngomong warga binaan. Karena gue di rutan itu baru rumah titipan, belum vonis. Karena kalau udah vonis ya ke LP. Nah di saat dia di rutan itu memang benar-benar di pemasyarakatan, diajarin apanya yang ini, lu pasal berapa, nanti lu otomatis hukumannya begini. Saat gue bilang, lu pasal berapa Ngol? 303 KUHP. Gue baca undang-undangnya, wih gila 2 tahun Pak. Terus orang nanya, kok lu cepet bebas, emang lu nyirem? Nggak ada Bang. Jadi nggak ada istilahnya, oh lu harus bayar pengacara gitu. Enggak. Kalau memang kita nggak salah, pasti Tuhan yang bela. Jadi artisnya yang salah? Ya nggak apa-apa dong, artis juga bisa juga nggak Iya, salah. Bang. siapa? Ada deh, yang penting gua keluar dari Cipinang, gua juga jadi artis. Ntar aja aku secret. Lo jadi artis dianya? Enggak. Oh ya udah, baik kalau gitu. Udah deh, gua Mongol. Oke baik, Mongol, terima kasih. Kita lanjut lagi, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pasti penasaran.